Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Malang, kelompok 162, akan melakukan present coaching dalam pemenuhan tugas modul 2.3. Saya Happy Mariana sebagai observer dan teman saya Arifawati sebagai coach. Selanjutnya saya Inyong Lalang Wulan sebagai coach. Baiklah, mari kita mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar Bu Ari hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Evi sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Ari. Bu Ari, sebelum memulai sesi coaching hari ini, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Bu Ari ya. Iya, Bu. Gimana? Iya, Bu Evi. Baik, Bu Ari, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu lakukan. Setidaknya ada 3 aspek yang akan saya nilai dan amati, yaitu yang pertama berkaitan tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi terhadap coaching ya Bu Ari. Nah, dari 3 kompetensi yang sudah saya sampaikan, saya ingin bertanya kepada Bu Ari, kira-kira dalam kegiatan ini nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ari kembangkan? Baiklah, Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama present, kemudian yang kedua mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk selanjutnya Bu Ari, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang lebih spesifik akan dikembangkan dalam kegiatan ini? Kompetensi yang lebih spesifik saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi Ibu Ari ingin memberikan pertanyaan yang berbobot dalam kompetensi yang lebih spesifik seperti itu ya Bu? Iya. Nah, menurut Bu Ari, apa indikator yang menunjukkan Bu Ari sudah mampu mencapai kompetensi tersebut? Oke, indikator yang menunjukkan sudah tercapainya kompetensi itu adalah ketika uji sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, Bu. Oke, baik Bu Ari. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Ari untuk melakukan sesi percakapan coaching selama kurang lebih 15 menit ya Bu Ari ya. Baik, Bu. Nah, silakan Bu Ari. Terima kasih, Bu Evi. Selamat siang, Bu Inyong. Selamat siang, Bu Ari. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana dengan Bu Ari? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya, Bu ya. Ini ada apa ini, Bu? Kira-kira kok tiba-tiba ingin ngobrol dengan saya? Iya, Bu, ini sebetulnya banyak sekali unek-unek gitu ya, Bu. Salah satunya itu tentang penerapan pendidikan karakter untuk anak-anak. Terlebih kita selama 2 tahun ini dalam pembelajaran kan dilaksanakan secara daring karena terjadi COVID-19 itu, Bu. Oke, tentang pendidikan karakter ya, Bu ya. Pengaruh yaitu ya pengaruh dari COVID itu ya, Bu ya. Oke, ini kan kita waktunya tidak lama ya, Bu, tidak bisa lama-lama seperti itu. Iya, dari Bu Ari. Ini kira-kira apa yang ingin Bu Inyong dapatkan, Bu? Nantinya dari sesi coaching ini saya bisa mendapatkan gambaran pemecahan masalah terhadap penerapan pendidikan karakter nantinya yang bisa saya implementasikan di sekolah. Terlebih ini saya sebagai guru atau wali kelas 5, Bu. Oke. Bu Inyong ingin mendapatkan gambaran pemecahan masalah tentang pendidikan karakter ya, Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya pendidikan karakter yang seperti apa yang Bu Inyong inginkan, Bu? Kalau selama pengamatan saya, ini kurang lebih 2 tahun ini ya, Bu, terlepas dari daring itu
lebih pada peningkatan disiplin anak-anak serta untuk pengembangan sopan santun, penerapan sopan santun pada siswa. Oke, pendidikan karakter yang ingin Bu Inyong harapkan itu tentang peningkatan disiplin dan sopan santun anak-anak ya Bu ya? Iya, betul Bu Ari. Ya, jika anak-anak sudah disiplin dan sudah sopan itu misalnya kita kita tempatkan di nilai 10 ya, rentan nilai antara 1 dan 10, kira-kira sekarang posisi siswinya Bu Inyong tuh ada di level mana Bu kira-kira? Iya, ini fokusnya di kelas 5 ya Bu ya. Di kelas 5. Iya, kira-kira ada di posisi 6 Bu. Level 6 ya Bu ya, di posisi 6 di ya? posisi 6. Oke. Kira-kira nanti Bu Inyong tuh inginnya anak itu bisa mencapai level berapa Bu? Kalau sekarang mereka kan ada di level 6 itu ya, kira-kira level berapa yang ingin Bu Inyong capai nanti untuk anak-anak? Tentunya karena membutuhkan waktu, tidak bisa langsung instan seperti itu, jadi memerlukan step by step. Ini untuk sementara pada level 7,5 Bu. Oh, level 7,5 ya Bu Iya, ya? Bu. Tidak 8 kenapa Bu? Tidak 8 gitu. Ya, yang lebih penting kan kita menjaga konsisten. Jadi Iya. untuk perbaikan lebih baik secara bertahap dulu, tidak memasang patok yang terlalu tinggi. Yang penting ada progres ya Bu Iya, ya? ada progresnya itu nyata seperti itu Bu. Oke. Di posisi sekarang ini kira-kira apa kekuatan Bu Inyong ya untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Ya, yang pertama tentunya sebagai wali kelas saya sudah memberikan semaksimal mungkin bimbingan, bukan hanya per individu saja, tetapi juga secara klasikal. Karena kalau individu itu biasanya kan anak-anak merasa terhakimi seperti itu ya Bu. Jadi saya selama proses pembelajaran itu saya menyisipi menyisipi kepada anak-anak pendidikan karakter. Jadi tidak contohnya apabila pembelajaran tema itu tidak letterlek materi seperti itu saja, tetapi saya juga menyisipi sedikit demi sedikit tentang berdisiplin, kemudian juga sopan santun. Itu untuk yang bersama anak-anak. Kemudian tentunya saya juga melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat terkait situasi yang terjadi di dalam kelas saya. Seperti itu Bu. Oke, jadi kira-kira kekuatan yang Bu Inyong punya itu yang pertama Bu Inyong sebagai wali kelas ya Bu ya. Bu Inyong lebih punya banyak kesempatan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian Bu Inyong juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa hambatan Bu atau mungkin gangguan yang nanti akan Ibu temui? Iya Bu, selama ini kan selain saya berkolaborasi bersama rekan-rekan, saya juga berkolaborasi bersama orang tua. Nah, ini ketika bersama orang tua itu hanya terbatas pada saat rapat pengambilan rapor saja. Lah, ketika pengambilan rapor itu biasanya Bapak Ibu wali murid itu kan ada rapat besar, kemudian baru rapat kecil bersama wali kelas. Nah, ketika bersama rapat kecil bersama wali kelas itu waktunya terbatas. Jadi kami belum bisa secara maksimal untuk saling berkomunikasi. Nah, yang kedua itu biasanya kepada individu dari siswa itu sendiri Bu. Kadang kan ada anak-anak yang mudah untuk dinasihati, ada juga yang merasa, oh saya ini loh Bu tidak salah, apa kesalahan saya? Jadi kita perlu menggali lagi kesadaran anak-anak agar anak-anak bisa kembali untuk dibimbing, berdisiplin, dan lebih maksimal lagi untuk bersikap sopan terhadap sesama. Itu ya Bu ya. Jadi Bu Inyong menemukan hambatan yang pertama terkait dalam pengondisian Bu, kayak komunikasi dengan wali murid karena keterbatasan waktu ya Bu Inyong ya. Iya. Kemudian yang kedua dalam membimbing anak-anak sendiri kan, nah anak-anak kan karakternya juga berbeda-beda, Iya. ada yang mudah, ada yang sulit gitu ya Bu ya. Ada yang kurang kesadaran juga. Iya, juga. Oke. Untuk kedepannya kira-kira apa rencana Bu Inyong untuk mencapai tujuan itu Bu? Iya Bu, ini ada
ada planning dari saya untuk melaksanakan kegiatan parenting yang nantinya itu akan mengundang Bapak Ibu wali murid ketika proses pembelajaran itu untuk datang ke sekolah sebagai tamu. Dan nanti Bapak Ibu wali murid tersebut akan bisa melihat perkembangan anak-anaknya secara langsung ketika di sekolah. Tentunya pada waktu kegiatan ini itu anak-anak tidak diberitahu bahwa Bapak Ibu wali murid itu akan datang ke sekolah. Jadi nanti pada waktu proses pembelajaran akan berjalan secara natural. Oh, gitu. Iya, dengan harapan seperti itu. Oke, itu kira-kira rencana Bu Inya. Kira-kira ada rencana lain lagi apa tidak Bu selain kegiatan parenting tadi itu? Mungkin ada langkah lagi yang mungkin Bu Inyong akan capai? Ya, tentunya sebelum saya melaksanakan program tersebut, saya akan mengadakan koordinasi yang pertama kepada kepala sekolah karena sebagai pemangku kebijakan. Yang kedua tentunya saya berkolaborasi bersama Bapak Ibu guru yang lain yang ada di sekolah dengan rekan-rekan sejawat saya. Iya. Tadi kan Bu Inyong langkah-langkah selanjutnya itu akan koordinasi dengan kepala sekolah, Iya, kemudian betul. teman sejawat. Iya, Bu. Kemudian langkah yang tadi pertama dilakukan itu ingin melaksanakan parenting ya Bu. Kira-kira selain mengondisikan murid, adakah yang perlu dikondisikan? Kira-kira. Nah, ini tentunya juga penjadwalan untuk wali murid saat berkunjung ya Bu ya. Kan kadang Bapak Ibu wali murid itu sudah sibuk bekerja. Jadi ini untuk pelaksanaannya itu dilakukan secara bertahap. Jadi dalam satu hari itu tidak harus semua wali murid datang ke sekolah, seperti itu tidak harus. Jadi nanti saya melakukan penjadwalan terlebih dahulu bersama Bapak Ibu wali murid, bisanya kapan. Jadi tidak harus dalam 1 bulan itu harus terpenuhi semua, tetapi paling tidak 1 bulan dalam 1 minggu itu ada wali murid yang berkunjung. Nanti diusahakan seperti itu Bu dalam rencananya. Baiklah, Bu Inyong sebelum mengundang orang tua wali murid ke sekolah itu, apakah menurut Bu Inyong perlu untuk mungkin melakukan pembinaan secara kontinu kepada anak-anak gitu? Ya Bu, kalau untuk pembinaan secara kontinu kurang lebih sudah saya lakukan dengan teknik segitiga restitusi. Iya, dengan teknik segitiga restitusi itu Bu. Jadi apabila ada anak yang bersikap kurang benar, jadi saya panggil, kemudian kita berbicara santai bersama anak-anak, seperti itu Bu. Jadi itu sudah saya lakukan kurang lebih selama pembelajaran setelah pandemi ini. Oke, jadi tadi Ibunya juga sudah menyampaikan strategi yang akan dilakukan, yaitu dengan Bu, kayak menghubungi kepala sekolah, kayak konsultasi gitu Bu ya, kemudian meminta bantuan teman sejawat seperti itu. Iya, tentunya langkah awal memang yang harus kita perbaiki kan dari masing-masing individu anak-anak. Baru karena ini adalah salah satu alternatif selain berkolaborasi bersama anak-anak untuk memberikan restitusi tadi, itu saya akan mencoba untuk parenting bersama wali murid. Siapa tahu itu bisa efektif karena kan kalau di sekolah itu jamnya terbatas ketika bersama kita. Nah, kalau di rumah itu kan anak-anak waktunya lebih banyak bersama orang tua. Iya. Ini kira-kira Bu yang akan melaksanakan kapan ini Bu? Kira-kira? Iya, karena ini masih liburan. Kalau bisa setelah liburan awal puasa ini sudah bisa diterapkan, mengingat anak-anak kelas 5 kan nantinya juga akan naik ke kelas 6. Jadi kira-kira setelah itu ya Bu, setelah liburan langsung Bu Inyong eksekusi gitu ya Bu ya? Iya. Mana dulu yang akan Bu Inyong lakukan ini untuk melakukan untuk menjalankan strategi atau langkah-langkah tadi Bu? Iya, tentunya ketika saya mempunyai program, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu bersama kepala sekolah saya, kemudian juga bersama rekan sejawat terkait pelaksanaan yang nantinya akan saya laksanakan. Iya. Apa sih ukuran keberhasilan Bu Inyong dalam melakukan rencana aksi ini Bu? Iya, tentunya
sedikit demi sedikit nantinya kedisiplinan anak-anak, kemudian sopan santun anak-anak itu bisa diperbaiki, Bu. Salah satu contoh, anak-anak itu saling menghargai antara satu sama yang lain. Kadang-kadang itu juga sering berkata kotor, kemudian mengolok-ngolok temannya. Nah, dari situ padahal sepele ya, Bu. Padahal itu sepertinya sepele, akan tetapi jika itu terus kita biarkan, nantinya anak-anak yang pertama bisa saling bertengkar bersama temannya, kemudian bisa merembet ke masalah yang lain. Iya, tapi memang jika sesuatu yang negatif itu dibiarkan nanti berdampak lebih buruk lagi ya, Bu ya. Iya, betul. Terlebih nantinya kan anak-anak juga akan berbaur di masyarakat. Oke. Kira-kira apa ini komitmen Bu Inyong dalam melakukan atau melaksanakan rencana aksi, Bu? Iya, yang pertama tentunya saya tetap mengimplementasikan restitusi kepada anak-anak yang tadi bersikap kurang tepat seperti itu ya, Bu. Pertama restitusi, kemudian memberikan arahan-arahan kepada anak-anak ketika pembelajaran secara klasikal di dalam kelas, dan tentunya berkomunikasi bersama rekan-rekan sejawat tadi. Dan yang terakhir, ini rencana yang masih rencana itu kalau bisa harus segera saya realisasikan dalam waktu dekat ini, Bu. Oke, bagus sekali ya, Bu ya. Komitmen yang sudah Bu Inyong terapkan dalam diri Bu Inyong. Kira-kira nanti siapa, Bu, yang akan membantu Bu Inyong dalam memperlancar rencana aksi ini, Bu? Kira-kira siapa orangnya gitu yang mungkin nanti bisa memberikan dukungan, kemudian mungkin juga mengingatkan jika Bu Inyong lupa atau gimana, Bu? Iya, yang pertama karena kita di lingkungan sekolah, tentunya juga rekan-rekan saya. Alhamdulillah rekan-rekan saya mensupport, Bu. Pasti kita saling support ketika kita mempunyai suatu program. Kemudian karena pelaksanaannya pada waktu jam pembelajaran, tentunya ini juga membutuhkan pengkondisian seperti itu. Kebetulan juga di sekolah saya ada kampus mengajar, mahasiswa kampus mengajar, yang nantinya akan saya ajak kolaborasi untuk melaksanakan program parenting ini. Jadi ada rekan sejawat, kemudian kebetulan ada bantuan dari mahasiswa juga ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Oke, Bu Inyong, ini kita sudah di penghujung waktu ini. Kira-kira dari perbincangan iya, apa yang sudah Bu Inyong dapatkan kira-kira? Iya, Bu. Alhamdulillah ini tadi ternyata saya mendapatkan solusi yang bisa saya terapkan. Yang awal tadi yang sudah bisa saya terapkan, saya bisa lebih konsisten untuk menjalankannya. Dan tentunya ini ada PR lagi untuk saya dalam merealisasikan kegiatan parenting bersama Bapak Ibu wali murid. Gitu ya, Bu. Gimana perasaan Bu Inyong setelah kita bincang-bincang ini tadi, Bu Inyong? Alhamdulillah lega, Bu. Tadi saya masih berpikir apa yang harus saya lakukan, tetapi setelah berbincang dengan Bu Ari, dengan sendirinya ternyata oh iya, saya sudah menemukan sedikit pemecahan masalah, tetapi juga masih ada PR-nya untuk melaksanakan itu tadi. Semoga berjalan dengan lancar. Iya, semangat, Bu. Iya, tidak boleh putus asa ya, Bu Inyong. Iya, siap Bu Ari. Ini kan Bu Inyong akan merealisasikan kira-kira setelah puasa ya, Bu ya? Setelah liburan puasa. Setelah liburan puasa. Iya, liburan awal puasa. Saya pengennya minggu depan kita bisa bincang-bincang lagi. Saya pengen tahu kira-kira dari hasil rencana hasil aksinya Bu Inyong itu kira-kira gimana hasilnya. Saya pengen tahu, saya pengen dengar ceritanya dari Bu Inyong. Siap Bu Ari, nanti ditunggu untuk progresnya. Doakan lancar ya Bu Ari ya. Iya, pasti saya doakan lancar, Bu. Semangat Bu Inyong ya. Iya, terima kasih Bu Ari. Baiklah Bu Inyong, saya rasa cukup ya Bu ya. Waktunya sudah habis. Semoga apapun yang dilakukan oleh Bu Inyong diberikan kelancaran dan diberikan kesabaran seperti itu ya Bu ya. Iya, terima kasih juga untuk kesempatannya Bu Ari telah menemani saya berbincang santai. Iya, sama-sama Bu Inyong. Baiklah Bu Inyong, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.
Oke, luar biasa sekali sesi percakapan kucing yang sudah Bu Ari sama Bu Inyong lakukan tadi. Saya amati ya Bu Ari, di sini tadi Bu Inyong sudah menyampaikan terkait perasaannya setelah melaksanakan sesi kucingnya bersama Bu Ari. Dan sekarang saya ingin menanyakan kepada Bu Ari selaku coach, gimana nih perasaannya saat ini? Ya, alhamdulillah Bu lega ya Bu ya bisa sekedar mendampingi teman sharing itu saya merasa lega, saya merasa senang juga. Ya, senang karena apa teman saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi seperti itu Bu. Dan dari sini juga saya akhirnya mendapatkan apa ya Bu, pengalaman juga dari ceritanya Bu Inyong tadi, saya mendapatkan pengalaman juga, pengetahuan juga seperti itu. Iya, baik Bu. Selanjutnya Bu Ari, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Bu Ari. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi Bu Ari? Yang berjalan dengan baik menurut saya ya sudah berusaha hadir sepenuhnya ya Bu ya, sudah berusaha hadir sepenuhnya. Kemudian di sini saya sudah apa ya selaku coach bisa menggali informasi dari Puji, ya Puji bisa merasa nyaman, merasa percaya dengan sharing dengan saya seperti itu. Kemudian saya juga sudah berusaha mendengarkan dengan rasa. Kemudian di sini dari kucing ini kami sudah menerapkan atau mungkin alur tirta sudah terlaksanakan seperti itu Bu. Ya, baik Bu Ari. Berarti tadi Bu Ari yang sudah baik ya, bisa berusaha hadir sepenuhnya untuk Puji, mendengarkan dengan rasa, sudah melakukan alur tirta dengan baik. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Ya, kira-kira Bu Ari, agar sesi kucing ini nanti ke depan bisa berjalan lebih baik, kompetensi apa sih yang lebih Bu Ari ingin tingkatkan lagi? Mungkin itu ya Bu ya, lebih meningkatkan lagi ya harus hadir sepenuhnya, kemudian bisa mendengarkan dengan rasa. Jadi fokusnya itu kayaknya lebih harus ditingkatkan deh Bu. Fokusnya kemudian ya bisa lebih luas dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya supaya Puji juga lebih nyaman lagi dalam menjawab dan lebih paham lagi seperti itu Bu menurut saya. Betul Bu Ari, saya sangat setuju dengan pernyataannya Bu Ari. Oke, terima kasih kepada Bu Ari dan Bu Inyong atas kucingnya yang luar biasa. Saya selalu mengapresiasinya ya. Semoga pada pertemuan ke depan dan selanjutnya Bu Ari dapat lebih baik lagi. Amin, terima kasih Bu Evi. Ya, baik Bu Ari, kami tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.